Sejarah kekuasaan di Indonesia selalu memperlihatkan dua wajah yang kontras. Ada panggung terang kedaulatan rakyat dan ruang gelap para oligarki. Di panggung terang berdiri para pemimpin yang berorasi dan berjuang merebut mandat melalui kotak suara. Namun di ruang gelap ada sebuah bayangan raksasa yang bergerak senyap, mengatur aliran dana politik, menentukan kebijakan energi dan memastikan bisnisnya tetap aman. Bayangan itu bernama Muhammad Ridza Khalid, sang Ghostland Godfather atau Raja Migas. Selama lebih dari 4 dekade, bayangan ini nyaris tak tersentuh teman-teman. Mulai dari era Soeharto, SBY, hingga era Jokowi. Semua presiden tahu namanya, namun tak satu pun yang berani menantangnya secara terbuka. Jaringan Ridza Khalid terlalu luas. Perannya terlalu vital dalam skema bisnis migas nasional. Namun keadaan itu berubah drastis pada tahun 2024 ketika seorang jenderal yang telah bangkit dari keterpurukan politiknya berkali-kali bernama Prabowo Subianto. Ia pun resmi menduduki kursi presiden. Duel ini melampaui skala konflik antara seorang presiden dan seorang pengusaha, teman-teman. Pertarungan ini adalah ujian bagi Presiden Prabowo. Apakah ia mampu menangkap Ridza atau malah ia yang bakal terjungkir balik? Untuk memahami mengapa pertarungan ini begitu sengit, kita harus melihat perbedaan mendasar dalam sumber dan ideologi kekuasaan kedua tokoh. Prabowo membangun benteng kekuatannya di atas panggung politik dengan modal mandat rakyat, ada mesin partai dan latar belakang militernya. Kekuatan Prabowo itu formal, terbuka dan tercatat dalam konstitusi, ditopang oleh loyalitas massa dan aliansi politiknya yang terus melebar, termasuk merangkul lawan politik seperti jaringannya Presiden Jokowi. Namun yang lebih mendasar adalah ideologi sosialis nasionalis yang kerap Prabowo gaungkan. Prabowo dikenal sebagai figur yang terinspirasi oleh pemikiran Bung Karno, Trisakti, dan menekankan pentingnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Garis ideologis ini termanifestasi dalam bukunya Paradoks Indonesia. Dalam buku tersebut, Prabowo mengulas sebuah ironi pahit. Indonesia adalah negeri yang kaya raya sumber daya alam, namun rakyatnya tetap miskin, bahkan terus miskin. Paradoks ini menurut Prabowo terjadi karena kekayaan negara dikuasai oleh segelintir oligarki dan pihak asing. Jaringan seperti Ridza Khalid yang mengatur perdagangan minyak tanpa transparansi dan menyedot komisi bernilai fantastis adalah wajah nyata dari masalah yang ingin diselesaikan oleh Presiden Prabowo. Melawan Ridza Khalid bukan sekadar tindakan hukum, teman-teman, melainkan penegasan visi ideologis untuk merebut kembali kekayaan negara dari tangan segelintir pemilik bayangan oligarki itu. Di sisi lain, Ridza Khalid adalah representasi dari kapitalis bayangan yang beroperasi di jalur non-formal dan senyap serta gelap. Ia tidak memiliki partai politik atau basis massa, tetapi kekuatannya menyebar ke segala faksi dan rejim berkuasa. Jaringan Ridza Khalid adalah labirin bisnis migas internasional. Ada offshore company di Singapura dan oknum birokrat BUMN atau Pertamina yang membantunya memuluskan tender impor. Dengan kata lain, kaki tangan Ridza itu ada di mana-mana, bahkan berlangsung dari rejim ke rejim. Ridza disebut sebagai ATM bagi banyak politisi papan atas. Pernyataan keras ini yang dilontarkan oleh mantan pejabat BUMN Said Didu menunjukkan bahwa Ridza adalah bendahara besar non-formal yang menyokong keuangan para elit di negeri ini selama bertahun-tahun. Said Didu bahkan menegaskan kasus Ridza Khalid hanya bisa dibongkar dan diselesaikan oleh pejabat sekelas presiden atau menteri, koordinator atau Menko. Teman-teman, ini jelas menegaskan betapa tingginya dan betapa besarnya backing politik yang melindunginya selama ini. Kekuatan Ridza bukan dari popularitas, tetapi kemampuan melobi dan membeli keamanan bisnis di setiap pergantian rejim atau kekuasaan. Perbandingan kekayaan antara Prabowo dan Ridza Khalid adalah perbandingan antara kekayaan yang terang versus kekayaan gelap, antara kekayaan formal versus kekayaan bayangan.
Sebagai pejabat publik, kekayaan Prabowo bersifat transparan tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Data terakhir menunjukkan kekayaannya mencapai 2,06 triliun atau sekitar 132 juta dolar. Kekayaan ini didominasi oleh surat berharga dan aset properti yang berasal dari bisnis keluarga, khususnya dari PT Nusantara Energy Group. Prabowo adalah target yang terang, kekayaannya bisa dihitung, bisa diaudit, dan bisa dilacak. Sementara kekayaan Reza Khalid adalah legenda yang bergerak senyap dalam gelap. Tak ada catatan resmi, tetapi angka yang beredar jauh lebih besar dan sangat dramatis. Ekonom senior almarhum Rizal Ramli menjulukinya sebagai Theo Dolar karena dugaan penghasilan harian yang sangat fantastis, disebut mencapai 600.000 dolar per hari, setara sekitar 9,6 miliar per hari. Pendapatan ini diduga berasal dari komisi $1 per barel dari hasil impor minyak Pertamina. Temuan ini terungkap dalam bukunya Rizal Ramli yang berjudul Menentukan Jalan Baru Indonesia. Jika kekayaan Prabowo bisa dilihat di KPU atau di KPK, kekayaan Reza Khalid adalah kekayaan yang mengalir seperti air bah. Nilainya jauh lebih besar dari yang tercatat dan hanya dapat dilacak melalui bisikan lobi gelap. Jejak Reza Khalid dalam politik menunjukkan sebuah pola yang konsisten, teman-teman. Ia akan mendukung kubu manapun yang menjanjikan perlindungan dan akses bisnis yang paling menguntungkan. Pada tahun 2014, ia bermain dua kaki. Reza secara de facto berada di kubu Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Rekaman skandal Papa Minta Saham mengungkapkan klaim bantuan hingga 500 miliar untuk kampanye ini. Namun pengakuan Reza dalam rekaman tersebut bahwa dana tersebut bisa dibagi dua untuk kubu Jokowi JK maupun Prabowo Hatta. Ini menegaskan strategi main aman atau main dua kaki ya teman-teman. Tujuannya untuk menjaga akses bisnisnya tetap lancar. Dan yang jelas ini masih sebatas asumsi dan klaim sepihak dari Reza Khalid dalam rekaman tersebut. Setelah kekalahan Prabowo dan terungkapnya skandal yang membuatnya menjadi buron tidak resmi kala itu, Reza Khalid memilih mode low profile di Pilpres 2019. Keputusan Jokowi membubarkan Petral atau Pertamina Energy Trading Limited milik Reza Khalid pada tahun 2015 adalah pukulan telak bagi jaringan Reza. Karena Petral selama ini dianggap sarang mafia yang tidak transparan yang menjadi sumber utama komisi dari Reza Khalid. Strategi menunggu sambil memantau ini menjadi keharusan untuk menghindari sorotan hukum sambil menyusun kekuatan kembali. Dan anehnya teman-teman, Reza Khalid yang menghilang dan menjadi buron setelah tersangkut kasus Papa Minta Saham pada tahun 2015 itu tiba-tiba muncul dalam acara Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Acara ini terjadi pada Senin 16 Juli 2018. Acara tersebut juga ironisnya dihadiri oleh Presiden Jokowi. Dalam video yang tersebar di media sosial terlihat Reza duduk di tempat duduk barisan depan bersama elit Nasdem lainnya saat Jokowi menyampaikan sambutannya. Kedatangan Reza jelas mengherankan teman-teman kala itu. Bagaimana bisa dia hadir dalam acara itu padahal kelas Jaksa Agung HM Prasetyo saja pada tahun 2015 lalu mengaku tidak mengetahui posisi pastinya saat itu. Lalu menjelang Pilpres 2024, nama Reza Khalid kembali berhembus kencang dikaitkan dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin di media sosial. Meskipun isu ini masih sebatas spekulasi tanpa bukti, munculnya nama Reza sebagai pendukung Amin dapat dianalisis secara strategis. Ia mencari kubu yang berpotensi membuka kembali peluang bisnisnya yang tergerus di era Presiden Jokowi. Kenaikan Prabowo ke puncak kekuasaan menandai titik balik yang paling dramatis. Prabowo menantang Reza Khalid bukan hanya karena alasan hukum atau politik, tetapi karena 3 lapisan alasan yang saling terkait. Pertama, alasan ideologis teman-teman. Alasan terkuat Prabowo menantang Raja Minyak Reza Khalid adalah faktor ideologi sosialis nasionalis yang ia yakini. Reza Khalid adalah personifikasi dari oligarki yang menguasai kekayaan negara.
Tepat seperti yang dijelaskan Prabowo dalam bukunya Paradoks Indonesia. Bagi Prabowo, melawan Reza Khalid adalah cara nyata untuk mewujudkan janji ideologisnya, mengambil kembali kekayaan migas dari tangan segelintir orang dan mengembalikannya ke pangkuan rakyat Indonesia. Kedua, ada mandat rakyat yang sangat besar terhadap Prabowo. Kemenangan Prabowo pada tahun 2024 memberinya mandat rakyat yang sangat besar. Mandat ini adalah tameng politik terkuat sekaligus yang memicu keberanian Prabowo. Inilah yang memungkinkan Prabowo untuk mengambil risiko yang paling berani. Bahkan Jokowi seperti dalam pengakuan mantan Menteri ESDM Sudirman Said tidak berani untuk mengusut kasus papa minta saham yang melibatkan Reza Khalid pada tahun 2015. Ini juga yang menurut saya perlu disampaikan ke publik. Seorang presiden mengatakan, ya itu nanti bagaimana? Novanto kan orang kuat, sendirian aja kuat. Reza Khalid juga orang kuat. Nah kalau bersatu, kata Pak Presiden. Ini presiden yang bilang gitu. Kata presiden. Oh Jokowi? Yes. Saya tidak pernah sampaikan di publik ya. Dan ini perlu disampaikan karena barangkali momentum bagi Pak Prabowo untuk betul-betul berprestasi. Dengan reputasinya yang keras kepala dan latar belakang militer, Prabowo adalah figur yang paling kredibel dan yang paling tepat untuk memimpin serangan frontal terhadap mafia yang terbukti menggerogoti kekayaan negara. Yang ketiga, membersihkan nama dari bayangan masa lalu. Setelah namanya dicatut dalam skandal papa minta saham, Prabowo kini memiliki kesempatan emas untuk menghapus bayangan masa lalu. Menjadi orang yang bertanggung jawab atas penuntasan kasus Reza Khalid adalah cara paling efektif untuk menunjukkan bahwa ia berada di jalur terang kedaulatan negara, bukan di bawah kendali jalur bayangan apalagi menjadi boneka dari Reza Khalid. Keempat, deklarasi perang melawan mafia. Penetapan Reza Khalid sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Juli 2025 lalu itu tak lama setelah Prabowo menjabat adalah deklarasi perang total. Hal ini menegaskan bahwa era toleransi terhadap Reza Khalid dan mafia migas lainnya telah berakhir. Duel ini adalah drama politik Indonesia yang paling menarik dan paling seru untuk ditonton di masa-masa yang akan datang, teman-teman. Ini adalah ujian bagi visi Paradoks Indonesia dan ideologi sosialisnya Prabowo sekaligus ujian terhadap nyali dan keberaniannya. Anak Reza Khalid memang sudah ditangkap. Namun, apakah Prabowo berhasil menangkap Reza untuk diadili dan memaksanya membongkar aliran uang yang selama ini mengalir ke sejumlah politisi kelas kakap? Ini seru ya teman-teman, dan kita pasti akan terus menyaksikan episode dari drama yang menegangkan ini.